بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الجواب ترب وما وقعت جبابة أبدا في جسم الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الشيخ محمد علي الحميد وصلي Ibrahim Rabbina ke Syafi Ayami bin Muhammad Saleh orang di Semarang ke Sidang Gaji Abi Bali Muwarsidul Walid Abi Bali bin Rahman Asgab Abi Rahman Asgab Abi Hashim bin Al-Bahar Wasali wa Ibrahim Salmaru Sadaji Allah Kira Sada Mesin bin Hashim Abdul Khair bin Hajidat Salmaru Kaisa bin Rosad bin Ajas bin Kaish bin Allah bin Mualim Dir Salmaru Abu Sinam Sirabu ya Kiblan Jannah bin Salmaru Abu bin Muhajir Salmaru Katib Salmaru Marjuki bin Nuar Wasalihim wa Ibrahim Salmaru Ali sibul majlis kulhum Allah ya'lamu asma wa qawbir Allah yatakusam birahmah wal maghfirah bisibah wa salamah wal afir barakah lakil abdina bihajil kitab bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh was salahal sirra. Allahumma shalli sallim ala nuril anwar wa siratul riqil wa miftah babil yazan sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ali afar wa asbil akhyar adana ni'amillahi wa idani. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Radil mukaramin wal muktaramin, para asatijah, lebih khusus kita hormati Sibul Majlis Raisul Am Ta'lim Darus Sabab Al-Mukarram Akhilafillah Ustadz Sugiarto SPDI. Terlindung doa beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah ilmu, berkah rezekinya, berkah dakwahnya, berkah majlis taklimnya, berkah jamaahnya, dan Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Bang Yang Oplet Ustadz Desa Putra Bapak Sulaiman, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah hidup, berkah rezekinya. Bapak Ustadz Haji Rudi dan juga Bapak Andre, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir malam hari ini ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan dosa-dosa kita setelah pulang dari sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang kita raih insyaallah hajat pinta kita malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur sama Allah.
Allah telah banyak menyiapkan nikmat-nikmatnya buat kita semua. Nggak usah jauh-jauh yang ada di tubuh kita, kita nggak bisa ngitungnya. Ya, jadi oleh karena itu yang paling bagus adalah tatkala kenikmatan Allah bagi sama kita, kita gunain buat ibadah. Di antaranya hadir majlis taklim, insya Allah. Karena istiqomah di majlis taklim itu lebih ribet dibanding istiqomah di hal-hal yang lain. Continue dalam urusan agama, continue dalam urusan ibadah, terutama ngaji, lebih susah dibandingkan continue yang lain. Nah, kita ini termasuk orang-orang pilihan Allah. Ternyata omongan itu nggak sesuai dengan perbuatan. Ngomong mah gampang. Anak sekarang ngomong namanya omong doang. Nyatanya jauh dari omongan. Ya, ini makanya malam hari ini orang-orang pilihan Allah yang hadir hari ini, Allah pilihin kita. Di ribuan orang yang ada sekitar sini, Allah pilihin kita untuk hadir di ini majlis. Walaupun orangnya itu juga, gurunya nggak pernah ganti, itu juga duduknya sama, itu juga karena emang Allah pilihin. Orang-orang yang duduk di majlis taklim bukan orang sembarangan. Ya, wah saya ini buktiin. Jadi orang-orang yang di majlis taklim orang-orang yang mahal, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bukti aplikasi kecintaan kepada Allah dan juga aplikasi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bila kita lewat majlis taklim, jamaratul biryatil jannah farta'u. Bila kita lewat majlis taklim, mampir, disuruh mampir. Dan alhamdulillah termasuk kita orang-orang yang mampir di majlis taklim. Insyaallah kita juga bukan sekedar mampir, tapi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya duluan, ada acara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bikum fil amin. Qala radhiyallahu ankum arba. Ini kita masih bicara pasal tentang yang namanya yaitu ibadah harus dengan tauhid. Ini ada sebuah cerita di dalam hadis qudsinya. Allah SWT berfirman, yaqulullahu ta'ala li ahwani alin nari adzaban. Allah berfirman nih, nanti kan kalau kita mati ada surga, ada neraka. Itu yang harus kita imani. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan yang gaib, di antaranya an-nar wal jannati, surga dan neraka. Ini akan terjadi dan manusia akan nempatin posisi ini. Entah posisinya di neraka, entah posisinya di surga. Kalau kita insya Allah posisi kita semuanya di surganya Allah SWT. Ini cerita nih. Ini ada orang yang masuk neraka. Yaqulu ta'ala li ahwani alin nari ajaban. Allah berfirman nih, ngomong sama orang di dalam neraka yang sisaannya paling ringan. Ya Allah. Paling ringan ini Pak. Lau kanat laka dunia. Kalau seandainya kata Allah, dunia itu punya kamu. Wa ma fiha, isi-isinya punya kamu. Wa misluha ma'aha, dan seperti dunia itu punya kamu. Bayangin. Jadi ini orang punya dunia sama isi-isinya. Kaya itu orang. Dan serupa dengan dunia. Hebat. Akunta mubtadiyan biha. Apa kamu mau nukar nih sisaan paling ringan dengan dunia isi-isinya sama sepertinya? Ditanya Allah. Ente di neraka nih sisa paling ringan banget. Ente punya dunia sama isi-isinya. Ente punya semisal dunia sama isi-isinya. Apakah dunia dan isinya atau serupa dengannya kamu mau tukar dengan yang ajab yang paling ringan? Fayaqulu na'am. Maka mereka mengatakan, iya saya pengen kayak gitu. Berarti ini siksaan ringan tapi saksinya luar biasa.
Saya mau tukar tuh dunia sama isinya dibanding siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Saya mau. Saya nggak mau disiksa di neraka. Fayaqulu, maka Allah berfirman kepada mereka nih, qad aradtu, maka sesungguhnya aku menginginkan minka dengan engkau ahwana, keringanan, min hadza, dengan ini, wa anta fi sulbi Adam, sedangkan kamu itu berada di sulbinya Nabi Adam. Maksudnya udah dikasih tahu dulu di dalam rahim kita, alastu bi rabbikum, di alam arwah, qalu bala syahidna, apakah kau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka mereka semuanya menjawab, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, ya kami akui engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Udah diakuin tuh. Allah tusrika, jangan syirik kamu. Di dalam tulang sulbinya Nabi Adam, ini manusia semua akuin, pernah ngomong Allah, ente semuanya jangan syirik kepada saya, kata Allah tuh. Ba'abaita illa syirka, namun apa yang terjadi? Ente lahir syirik. Dulu kan ente pernah berjanji semuanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, ngakuin sebagai saya sebagai Tuhanmu, jangan syirik, jangan dengan aku dengan satu pun. Iya ya Rob. Tapi apa? Ba'abaita ilal syirka, tapi pas lahir kamu syirik kepada aku, kamu menyekutukan aku, kau lebih menyembah dunia dibanding dengan aku. Nyatanya kalau saya tetap menyembah Allah. Tapi apa gara-gara dunia ente nggak sholat? Gara-gara dunia, gara-gara rupiah ente tukar tuh ketahuan ente dengan rupiah. Terjadi gak? Terjadi. Ya nggak ada Tuhan selain Allah, ngucapnya bener, wayang kagak, ngaji enggak. Naudzubillah min. Allah yahfad, mudah-mudahan Allah jaga diri kita. Amin. Nah ini tauhid kudu dipertahanin, ya, kudu dipertahanin. Ini udah kejadian nih. Orang di neraka siksaan paling ringan. Dia punya dunia sama isinya, dia punya sepisal dunia sama isinya. Apa kata Allah? Apa kamu mau nukar siksaan yang paling ringan dengan dunia sama isinya? Naam, ya Allah saya mau. Kenapa siksaan yang paling ringan? Siksaan yang sangat menyedihkan. Satu batu cincin yang paling kecil ditaruh di atas kepala, hancur semua badannya, semuanya, matanya hancur, mulutnya hancur, semua hancur, luruh lantang. Itu siksaan yang paling ringan. Itu udah kesakitan. Bagaimana yang dosanya besar? Bagaimana bila manusia melakukan dosa-dosa tidak pernah bin nadmin wal istighfari, tidak pernah menyesal dan istighfar kepada Allah, sisanya lebih besar daripada ini. Ini ringan ya. Cuma ninggalin sholat berapa kali dong ninggalin? Cuma sekali dua kali. Ayo berapa kali ninggalin sholat? Sama dunia nggak bisa ketebus. Sama dunia siksaan yang paling ringan di neraka nggak bisa ketebus dengan dunia sama isinya. Ya Allah, ini buat nyadarin kita, nyadarin saya semuanya. Saya sholat subuh kesiangan, johor di nomor 2-in, kerja dulu, ceramah dulu, di mobil, ntar aja di sono. Emang nggak bisa ente berhenti mobil tuh, langsung sholat? Emang ente berhenti sebentar buat sholat nggak bisa dibandingin kerja? Ternyata masih banyak manusia yang patuh kepada manusia, nggak patuh sama Allah. Itu masuk syirik ini. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih takut kepada bos, lebih takut kepada manajer, lebih takut kepada pimpinan dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih siksaan yang paling ringan antum. Kalau nggak begitu gimana nih? Dunia aja bisa nembus, tenang-tenang aja nggak sholat. Ini bukan nakut-nakutin nih, Qurannya jelas, hadisnya jelas, berarti nggak pernah bohong. Nabi itu ucapannya wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu. Semua perkataan wahyu, apalagi ada diskusi. Diskusi itu Allah berfirman, ya. Kalau dalam ayat Ta'ala namanya diskusi. Allah yang langsung. Bagi Allah bertemu dengan orang-orang penduduk neraka, di neraka siksaan yang paling ringan. Ya Rabbana ya ilahna ya maulana wa yahfaju nafsina wa ahlina insyaallah. Nah jamaah, itu singkat yang saya sampaikan, motivasi buat kita terus ibadah ya. Sibuk apapun kita kerja, jangan pernah ninggalin sholat. Sibuk apapun kita dengan bergulat dengan dunia, akhirat nomor satu. Khairul laka minal ula, akhirat nomor satu, laksanakan. Jangan sampai nggak sholat, jangan sampai nggak ibadah, jangan sampai ninggalin sholat, jangan sampai ninggalin majlis taklim. Aduh, rugi orang yang ninggalin majlis taklim. Capek Pak Guru baru pulang kerja, cemen ente. Benda apa-apanya. Saya itu. Ya Bang Dua. Saya nggak akan begitu. Enggak, kerjaan kadang-kadang begitu. Udah di rumah, paling dia tahu udah masih taklim. Gue capek lu udah 5 tahun. Ya Allah Maha tahu, lu mau tahu diri. Udah dikasih nikmat sama Allah. Kalau di dunia mulai dipikirin dunia cuma sebentar. Dunia balakul ilal akhirat, di jembatan doang dong. Udah selama-lamanya. Ente mau yang cari selama-lamanya apa sementara? Nggak berhenti, bukan. I'malid dunia kaka'annaka ta'isyu abadah wa mali akhiratika ka'annaka tabdukudan. Ini artinya mau dipahami nih. Kalau kau lagi bergulat sama dunia, seolah-olah kau hidup selamanya. Lagi kerja nih, seolah-olah hidup selamanya. Motivasi ini hadis. Kalau kerja jangan main-main. Seakan-akan hidup selamanya. Tapi wa mali akhiratika ka'annaka tabdukudan. Bila kamu terbasuh dengan air wudhu, bila kau berada dalam sujud kepada Allah, bila kau ada dalam ibadah dan pengajian, seakan-akan mati besok, abadan wagodan, selama-lamanya. Dengan besok cepatan mana? Cepatan selama-lamanya, cepatan besok? Cepatan besok. Lagi akhirat nomor satu. Oh, mohon maaf, ini yang pada kerja ingat semua sholat semuanya, alhamdulillah. Yang pada kerja ingat taklim semuanya, alhamdulillah. Orang di Soekarno kerja nggak ingat sholat, kerja nggak ingat taklim. Lagi belum kerja, ya Allah Pak Guru doain saya biar kerja. Ya Allah Pak Guru doain saya biar nikah. Baru kerja, kantornya dekat samping rumah saya udah ngasok. Udah ngaku libur. Saudara, kalau antum jadi khotim di masjid taklim paling besar. Kalau khotim bantu masjid taklim, kelihatan hina sama orang, ngepel, nyapu. Gua mulu, berarti Allah percayakan ente. Gua jadi khotimul ibadah. Itu jangan malu-malu. Saya ngasih itu semua di masjid, saya ngepel apa? Saya sama di musola, nggak malu saya. Buat apa? Buat Allah. Bukan buat linnas, tapi lillah. Itu yang mahal, yang orang nggak pada mau. Cuci piring hina, jinapan hina, gulung tikar hina, padahal mulia. Sebagaimana Habib Munjir bin Wa'ad al-Musawwah, tatkala beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah mimpi, orang yang mulia, orang yang masang umbul-umbul buat acara. Orang yang mulia, orang yang masang umbul-umbul, bawa bendera, bahwa itu namanya bambu dan nyapuin ngeran karpet, itu yang mulia karena menunjang syiar dakwah Islam. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, saya mohon duluan karena isi acara. Dengan izin Allah, doain biar